Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mendengar kata-kata Sinlong yang menatapnya sangat dingin dan aura Sinlong serta Pek Hou yang menekannya, kesombongan ular tanduk naga langsung menghilang, nyalinya juga ikut menciut dan ketakutan. Sosok ular yang berwujud sangat mengerikan itu lalu menatap Chen Wen dengan tatapan ketakutan. "Tuan, ampunilah aku. Aku terbawa emosi karena kehilangan anakku. Aku bersumpah akan mengikuti apapun yang Tuan katakan dan perintahkan. Bahkan bila Tuan bersedia, aku akan menjadi pengikut Tuan, tapi tolonglah carikan anakku. Kamu bahkan masih berani bernegosiasi dengan Tuan kami." Pek Hou yang mendengar permintaan ampun dari ular tanduk naga dan berani meminta Chen Wen mencari anaknya langsung menyentak auranya kepada ular tersebut. Hingga membuat ular tanduk naga terpental ketakutan, serta hanya bisa menunduk, matanya meneteskan air mata penyesalan dan ketakutan. Chen Wen yang melihat ular tersebut menjadi kasihan, tadinya dia sudah berniat untuk menghabisi saja ular ini, tapi karena ular tanduk naga ini sangat menyayangi anaknya, dia bahkan saat ini bersujud di hadapan Chen Wen, membuat Chen Wen akhirnya merasa kasihan, lalu Chen Wen berkata, "Baiklah, aku akan membantumu mencarikan anakmu, tapi kamu harus bersedia menerima segel jiwa dariku." "Baiklah, hamba terima segel jiwa yang Tuan tanamkan ke dalam jiwa hamba." Chen Wen lalu membuat sebuah segel dan dilesatkan ke dalam tubuh ular tersebut. Hingga beberapa saat, Chen Wen merasakan jiwa ular tersebut telah terikat. Chen Wen yang melihat banyak praktisi di sana sedang bertempur melawan hewan iblis lalu berkata kepada sang ular, "Kamu ikut denganku untuk memerintah bawahanmu menghentikan aksi mereka, sedangkan kalian, kembalilah ke dalam dunia cincin, sembuhkan luka kalian, Sinlong dan Pek Hou juga kembalilah kalian." "Baik Tuan Muda." Semua bawahan Chen Wen kompak menjawab, lalu semuanya menghilang, tinggal Chen Wen dan sang sosok ular. "Ubahlah wujudmu menjadi manusia, dan ini pil penyembuh, telanlah, siapa namamu?" Sosok ular tersebut lalu berubah menjadi manusia dan menerima pil penyembuh dari Chen Wen lalu menjawab, "Hamba bernama Choaong, Tuan N. Baiklah, seraplah pil tersebut, kita akan segera menemui bawahanmu sekarang." Keduanya lalu melesat menuju praktisi yang saat ini sedang menghadapi bawahan Choaong, sambil Choaong menyerap pil pemberian Chen Wen tadi. Setelah mendekati para praktisi itu semua, Choaong lalu berteriak kepada semua bawahannya, "Mundur semuanya." Tiba-tiba saja semua hewan iblis yang menyerang para kultivator yang saat ini sudah membentuk lingkaran saling melindungi dalam menghadapi hewan iblis. Chen Wen melihat banyak kultivator yang tewas oleh bawahan Choaong, tapi Chen Wen tidak peduli. Lalu Chen Wen yang masih melayang di atas para kultivator berkata kepada mereka yang di bawah, "Siapa yang telah berani menangkap anak ular tanduk naga? Sekarang serahkan anak ular tersebut, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kalian semua tewas dibunuh hewan iblis yang ada di sini." Semua kultivator yang di bawah saling tatap, bahkan para anggota klan utama tidak berani menentang tatapan mata Chen Wen. "Tetua, bagaimana ini? Apakah kita akan memberikan anak ular tanduk naga ini kepada bocah itu?" "Tunggu, biar aku yang akan bernegosiasi dengan bocah itu." Ternyata, anak ular tanduk naga itu telah ditangkap oleh salah satu anggota klan Shou, dan tetua klan Shou juga tahu. Ular tanduk naga adalah sosok ular yang sangat kuat. Kekuatan fisik ular ini sudah sangat terkenal, sehingga tetua klan Shou menganggap anak ular itu adalah harta yang sangat baik. Mereka dapat memelihara anak ular tersebut dan akan menjadi tunggangan mereka di kemudian hari. Tapi siapa sangka, saat ini Chen Wen tahu kalau ada yang telah mendapatkan anak ular tanduk naga. Chen Wen yang melihat tidak ada satupun yang mau mengakui telah menangkap anak ular tersebut lalu menjadi marah. "Apakah kalian tidak ada yang mengakuinya? Baiklah,
jangan salahkan aku kalau kalian semua tidak akan dapat keluar dari alam ini, karena kalian semua pasti akan tewas dibunuh hewan iblis." Mendengar kata-kata Chen Wen, salah satu tetua klan Si lalu berteriak, "Bocah, jangan kau terlalu menganggap tinggi dirimu, apakah kau mampu mengatur semua hewan iblis ini?" Chen Wen tersenyum santai, lalu berkata, "Apakah kamu mau mencobanya?" Choaong yang menerima kode dari Chen Wen lalu berkata kepada semua bawahannya yang berjumlah 1000 lebih itu. Kepung semua manusia itu. Seakan menjawab perkataan Choaong, semua hewan iblis tingkat tinggi mengelilingi para praktisi yang ada dan jumlah mereka juga ribuan. Biarpun para kultivator berjumlah ribuan, tapi bila menghadapi hewan iblis tingkat tinggi, maka sudah dapat dipastikan mereka semua akan tewas, apalagi waktunya masih 1 hari lagi, sehingga mereka tidak yakin akan selamat. Salah satu praktisi dari klan rendahan dan beberapa praktisi mandiri maju dan berkata kepada Chen Wen, "Tuan muda, kami bersedia diperiksa cincin penyimpanan kami, kalau kami tidak menangkap anak ular." Chen Wen mengangguk, lalu berkata kepada Choaong, "Kamu perintahkan bawahanmu untuk memeriksa cincin penyimpanan mereka, apabila tidak menemukan anakmu, lepaskanlah mereka." "Baik Tuan." Kera iblis, kamu periksalah cincin penyimpanan orang yang menyerahkan cincin penyimpanan mereka untuk diperiksa, dan periksa juga seluruh tubuh mereka, jangan sampai mereka menyembunyikan penyimpanan yang lainnya. Kera itu langsung mengerti perintah raja mereka, lalu maju dan memeriksa orang yang bersedia diperiksa. Ada ratusan orang yang diperiksa oleh banyak bawahan Choaong, hingga sampai sore hari, bahkan anggota klan utama yang tidak mengambil anak ular tanduk naga dengan menggertakkan giginya bersedia diperiksa. Akhirnya semua orang telah diperiksa dan tinggal anggota klan Zhou yang berjumlah 50-an orang belum bersedia diperiksa. "Tetua, bagaimana ini? Diamlah, biar aku yang menghadapinya." Tetua klan Zhou ini masih nekat mempertahankan anak ular yang dianggapnya harta paling berharga. "Kami tidak mau Mirima diperiksa." Mendengar kelompok klan Zhou tidak mau diperiksa, Chen Wen berkata kepada Choaong, "Merekalah yang telah menculik anakmu, ada salah satu kelompok itu yang memiliki kantong hewan spiritual, aku telah melihatnya. Dia bertubuh kurus dengan wajah tirus, saat ini berdiri di tengah-tengah kelompok itu." Chen Wen memberitahu Choaong di mana anak Choaong saat ini disimpan. Chen Wen tahu karena dia telah melihatnya menggunakan mata malaikat. "Baik Tuan, bunuh mereka semua." Choaong menunjuk kelompok klan Zhou yang nekat mempertahankan anak ular itu. Mendengar perintah Raja Hewan Iblis di alam ini, semua hewan iblis langsung melesat menyerang. "Jangan takut, kita lebih kuat dari hewan iblis itu. Kalau kita dapat bertahan sampai besok pagi, kita akan diteleportasi keluar dari alam ini." Serang. Hewan iblis itu langsung menyerang kelompok klan Zhou, sedangkan kelompok kultivator yang lainnya langsung berlari menjauh dan menghindar, tidak terkecuali kelompok klan utama yang lainnya selain klan Zhou, ikut menjauhi tempat itu. Sungguh bodoh klan Zhou itu, demi seekor anak ular tanduk naga, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Tetua klan Chia berkata kepada rekannya dan temannya yang berasal dari klan Si menganggukkan kepalanya menatap kelompok klan Zhou sedang diserang. Hanya dalam tempo belasan menit saja, sudah separuh jumlah kelompok klan Zhou tewas. "Tetua, kita tidak mungkin dapat bertahan sampai besok pagi, lebih baik kembalikan anak ular ini." Mendengar saran anggotanya, Tetua klan Zhou menatap anggotanya yang lainnya yang sudah kehabisan energi lalu mengangkat tangannya. "Berhenti, kami akan mengembalikan anak ular itu, sekarang, lepaskan kami." Salah satu anggota klan Zhou yang berwajah tirus lalu mengeluarkan kantong hewan spiritual dan mengeluarkan anak ular tanduk naga. Choaong yang melihatnya langsung melesat dan memegang anaknya, lalu berkata kepada bawahannya, "Habisi mereka." "Apa? Kami telah menyerahkan anak ular itu, kenapa kamu tidak melepaskan kami?" Choaong tidak menanggapi mereka dan langsung mengepakkan sayapnya di samping Chen Wen. Sedangkan semua hewan iblis yang ada di sana menerima perintah rajanya langsung kembali menyerang dan menghabisi semuanya. "Chen Wen,
Para tetua klan Shou kami pasti akan menghabisimu. Chen Wen yang mendengarnya hanya tersenyum dan tidak takut. Hanya belasan menit, semua kelompok klan Shou tewas tanpa sisa. Itulah akibatnya karena dari awal tidak mau menyerahkan apa yang hewan iblis minta, aku hanya bisa melihatnya saja. Kelompok-kelompok kultivator berbagai klan dan kultivator mandiri yang melihat hanya bisa menyayangkan tindakan terlambat yang diambil oleh orang-orang klan Shou. Tapi kelompok klan utama yang lainnya selain kelompok klan Ji menatap Chen Wen dengan marah. Bocah itu harus mati ketika keluar dari alam ini. Saat ini mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Chen Wen, apalagi Chen Wen seperti dapat memerintah semua hewan iblis yang ada di sini. Mereka hanya dapat menahan kemarahan mereka di dalam hatinya dan mengepalkan tangan kuat-kuat menatap Chen Wen. Sedangkan Chen Wen yang ditatap dan Chen Wen juga mengetahui kalau dia ditatap dengan tatapan membunuh merasa cuek saja. Malah Chen Wen dengan menyeringai menatap mereka dan berkata menggoda kelompok klan utama yang menatapnya dingin. Apakah kalian ingin bernasib sama dengan klan Shou itu? Kalau memang mau biar aku perintahkan mereka menyerang kalian sekarang. Kelompok yang menatap Chen Wen itu langsung berkeringat dingin, bahkan tetua mereka juga takut membayangkan semua hewan iblis itu menyerang mereka. Bocah, setelah keluar dari alam ini, kau pasti akan mati. Mendengar ancaman salah satu tetua itu, Choaong menjadi marah, lalu berteriak kepada bawahannya yang masih menunggu perintah raja mereka. Habisi saja mereka. Semua hewan iblis yang ada langsung kembali bergerak menyerang kelompok klan utama. Semuanya bertahan. Kelompok klan Ji langsung bergerak menjauhi kelompok klan utama dari awal, sehingga mereka selamat dari amukan hewan iblis. Chen Wen mengeluarkan Xiao Kai dan beberapa hewan iblis bawahannya untuk membantu bawahan Choaong. Tuan muda, Xiao Kai, kamu lihat itu? Tugasmu mengumpulkan cincin penyimpanan mereka. Xiao Kai yang melihat pertempuran itu sedikit takut, karena dia agak trauma dengan jitakan di kepalanya. Ambillah, mereka tidak akan menyakitimu. Chen Wen yang melihat Xiao Kai hanya berdiri ketakutan kembali memerintahnya. Baiklah tuan muda, kali ini, Xiao Kai benar-benar memeriksa apakah orang yang akan diambil cincin penyimpanannya sudah tewas atau belum. Kalau belum tewas, Xiao Kai akan langsung membunuhnya, karena dia tidak mau menanggung resiko lagi. Bahkan kalau Xiao Kai agak ragu ketika melihat ada yang baru tewas, dia tetap menancapkan pisau di jantung mereka. Pertempuran di hari terakhir sungguh mengerikan. Anggota 4 klan utama yang masuk ke dalam alam milik praktisi keabadian tewas tanpa sisa setelah dibantai oleh hewan iblis dari alam ini. Seharusnya para anggota 4 klan utama di alam bintang sakti esok hari akan segera keluar, malah tewas semua tanpa sisa di hari terakhir. Akhirnya pertempuran baru saja berakhir dengan salah satu tetua klan Si yang terbunuh oleh 3 hewan iblis yang mengeroyoknya. Xiao Kai yang sedang sibuk tidak memperhatikannya, bagi dia yang penting mengambil cincin penyimpanan para anggota klan utama yang terbunuh. Tapi saat sedang asyik-asyiknya mengutip cincin penyimpanan para mayat dan sebelah tangannya juga memegang belati untuk menikam orang yang tewas maupun setengah sekarat, Xiao Kai tidak sadar kalau tubuh yang tergeletak adalah temannya sendiri. Saat itu senior Xiao Kai yang sama-sama sebagai bawahan Chen Wen tergeletak karena kehabisan tenaga dan berwujud manusia di dekat tumpukan mayat. Xiao Kai yang berpikir itu adalah anggota klan utama melihatnya langsung mengambil belatinya dan siap menikam jantung mayat tersebut, tapi sosok yang akan ditikam melirik Xiao Kai akan menikamnya langsung marah. Setan kamu Xiao Kai, aku yang sedang lemas pun mau kamu tikam juga. Xiao Kai terpental sejauh 5 meter, dan matanya terbelalak karena tidak menyangka mayat bisa menendang perutnya hingga terpental. Tapi saat melihat siapa yang menendangnya, Xiao Kai menjadi takut dan wajahnya pucat. Maaf kak, maaf. Aku pikir itu mayat musuh, aku tidak memperhatikannya, maafkan aku kak. Xiao Kai merangkak mendekati sosok tersebut yang keadaannya sedikit jelek karena ada beberapa luka di tubuhnya. Junior celaka juga kamu. Aduh kak, aku kan telah meminta maaf. Kepala Xiao Kai terkena jitakan lagi oleh sosok tersebut,
karena sosok tersebut sangat gemas. Untung saja tenaganya sudah berkurang banyak, kalau tidak kepala Xiao Kai pasti tumbuh telur. Maaf kamu bilang, kalau tadi aku belum membuka mataku, mungkin aku telah menjadi mayat betulan kamu buat. Xiao Kai tidak berani menjawabnya, karena merasa sangat bersalah. Memang karakter Xiao Kai yang selalu ceroboh bila mengerjakan sesuatu, begitulah akibatnya. Xiao Kai hanya memegangi kepalanya yang sedikit sakit dan tidak berani menatap sosok yang akan ditikamnya tadi. Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya menyaksikan perdebatan kedua bawahannya. Sudah, Xiao Kai, apakah kamu telah mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka? Maaf Tuan Muda, belum semua, sekarang aku mengumpulkannya semua Tuan Muda. Xiao Kai segera beranjak dari tempat tersebut untuk mengumpulkan cincin penyimpanan mayat-mayat yang tergeletak. Banyak praktisi yang melihat kejadian itu tapi tidak ada yang berani memprotes tindakan Chen Wen. Bagaimanapun juga mereka tahu yang bersalah itu adalah orang-orang klan utama yang menculik anak ular tanduk naga. Tapi bila yang bersalah memiliki kekuatan yang absolut, kesalahan mereka pasti tetap saja dibenarkan oleh orang-orang lain yang suka bermuka dua. Beberapa waktu kemudian, Xiao Kai memberikan cincin penyimpanan harta rampasan perang kepada Chen Wen. Tuan Muda, ini semua cincin penyimpanan mereka semua yang tewas. Xiao Kai memberikan cincin penyimpanan itu sambil menundukkan wajahnya karena dia merasa bersalah tadi. Baiklah, sekarang kalian pulihkan diri kalian ke dalam dunia cincin. Chen Wen lalu membungkus semua bawahannya beserta Choaong dan bawahannya lalu memasukkan semuanya ke dalam dunia cincin. Saat ini dunia cincin Chen Wen telah berubah waktunya, yaitu 1 hari di luar sama dengan 3 bulan di dalam dunia cincin. Chen Wen ingin semua bawahannya segera menyembuhkan diri agar keluar dari alam ini, semuanya telah siap untuk melakukan peperangan. Chen Wen mengerti dengan keadaannya sekarang, karena dia telah membunuh semua anggota dari klan utama di alam bintang sakti. Dengan kejadian itu, otomatis setelah keluar, Chen Wen bakalan dicari dan diburu oleh semua anggota klan utama dengan kekuatan yang kuat, jadi Chen Wen perlu membuat persiapan. Keesokan harinya semua praktisi yang masih selamat secara otomatis diteleportasi keluar dari alam praktisi keabadian. Di tempat keluarnya semua praktisi, sudah menunggu ratusan ribu orang dari berbagai alam menunggu para anggota mereka keluar dari alam milik praktisi keabadian. Termasuk Chen Wen yang ikut keluar dari alam tersebut. Tapi karena Chen Wen masuk ke alam tersebut atas nama pribadi, maka tidak ada satupun yang menyambutnya. Para tetua dari keempat klan utama di alam tertinggi tampak cemas, karena sampai saat ini seluruh anggota mereka yang masuk belum ada satupun yang keluar. Saat mereka melihat Chen Wen keluar, mereka bertambah bingung. Tetua ketiga, lihat anak itu, bukankah dia yang sedang kita buru? Dan semua anggota kita juga diperintahkan untuk memburunya, tapi mengapa bocah tersebut bisa keluar dengan tubuh tanpa cacat ataupun terluka? Tetua ketiga klan Si yang sedang menunggu anggotanya dengan gelisah lalu memalingkan tatapannya ke arah tempat yang ditunjuk anggotanya dan dia melihat keberadaan Chen Wen. Tetua ketiga klan Si pun menjadi terkejut dan bertambah gelisah. Jangan-jangan semua anggotaku telah dibunuh oleh bocah itu. Tetua ketiga klan Si bergumam dalam hatinya, lalu dia memerintah beberapa anggotanya. Coba kalian selidiki dan tanyakan kepada para peserta yang sudah keluar dari alam itu dan tanyakan apa yang terjadi dengan anggota kita. Siap tetua ketiga. Anggotanya langsung bergerak berpencar untuk mencari tahu apa yang terjadi terhadap anggotanya semua. Bukan hanya orang-orang klan Si saja yang tampak gelisah, 4 klan utama yang lainnya juga tampak gelisah dan telah menyebar anggota mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan anggota mereka. Chen Wen yang tidak mau berlama-lama di sana, lalu secara diam-diam, Chen Wen lalu berteleportasi menuju ibu kota penguasa. Lebih baik untuk sementara aku menghindari mereka, itu lebih baik, karena saat ini 4 klan utama sangat ramai anggotanya berkumpul. Chen Wen lalu menghilang dari tempat tersebut tanpa sepengetahuan orang yang berada di sana. Mereka hanya melihat Chen Wen sedang berdiri di balik sebuah pohon besar saja,
mereka berpikir kalau saat ini Chen Wen sedang beristirahat. Semua tetua dari 4 klan utama yang bermusuhan dengan Chen Wen mulai mengetahui secara samar kenapa semua anggota mereka tidak keluar dari alam tersebut. Bahkan beberapa tetua dengan wajah memerah mulai mencari Chen Wen, tapi mereka tidak ada yang menemukannya. Sialan, bocah itu telah bersembunyi. Perintahkan kepada semua pasukan kita untuk mencari bocah itu dan sebarkan juga gambar bocah itu agar mereka semua dapat segera menangkapnya. Siap tetua. 4 klan utama dari alam bintang sakti yang notabene adalah klan terkuat kali ini merasakan kemarahan yang sangat besar terhadap Chen Wen. Di 5 alam tertinggi, gambar Chen Wen telah terpasang di segala penjuru, bahkan alam lautan bintang sekalipun tetap dipasang gambar Chen Wen. Chen Wen yang tadinya berada di salah satu kota sebelum ibu kota penguasa akhirnya mengetahui kalau gambarnya telah dipasang di berbagai tempat. Gawat, mereka memasang gambarku ke segala tempat, aku seperti menjadi buruan kelas tinggi saja. Baiklah, karena kalian yang memintanya, maka aku akan menghabisi kalian semuanya. Chen Wen lalu mengeluarkan Xiao Kai dari dunia cincin. Tuan muda, Chen Wen tidak menjawab, tapi langsung membungkus keduanya menggunakan formasi ilusi. Mari ikut aku memasuki istana penguasa, kamu siap-siap berubah menjadi penguasa di alam ini, biar penguasanya aku yang menghabisi. Baik tuan muda, kali ini Xiao Kai bisa berbangga, karena dia akan berubah menjadi sang penguasa. Chen Wen tahu kekuatan sang penguasa alam matahari sakti ini hanya memiliki ranah dewa langit tahap menengah. Bagi Chen Wen, ranah itu mudah ditangani, karena saat ini Chen Wen telah menerobos ke ranah Dewa Langit tahap akhir. Keduanya lalu melesat dengan cepat menuju ibu kota penguasa yang saat ini sangat ramai dengan pasukan penguasa alam matahari sakti. Tanpa sedikit pun halangan, Chen Wen dan Xiao Kai yang dibalut formasi ilusi telah berada di pintu gerbang istana penguasa. Chen Wen lalu menyebar persepsi jiwanya yang menyelimuti istana penguasa untuk mencari keberadaan sang penguasa. Ketemu, ayo Xiao Kai, kita masuk ke dalam. Keduanya langsung melesat memasuki istana, kebetulan sang penguasa yang bernama Chia Mong saat ini sedang sendirian bersantai di taman menikmati hidangan. Xiao Kai, itu penguasa Chia Mong, kamu dekati dia dan kenali semua auranya, aku akan menyerap pengetahuannya dan memberikannya padamu agar kamu dapat lebih mengerti. Siap tuan muda, biarpun masih dibungkus oleh formasi ilusi, Xiao Kai tetap waspada, karena peringatan Chen Wen, dia berubah menjadi seekor serangga kecil dan menempel di tubuh sang penguasa. Chen Wen tidak berdiam diri, dia yang melihat sang penguasa sedang santai menikmati hidangan yang tersedia di meja aman itu menyentuh pelipisnya untuk menyerap pengetahuan sang penguasa. Terdengar sang penguasa Chia Mong memegang kepalanya karena merasakan pusing. Kenapa kepalaku tiba-tiba merasa pusing? Setelah birapasa pusing kepalanya hilang, penguasa Chia Mong akhirnya bernafas lega, baru saja dia akan menyuap makanannya ke mulut. Chen Wen telah terlihat berdiri di sampingnya dan telah menghilangkan formasi ilusi yang menutupi dirinya. Kau, tenanglah penguasa. Aku tidak akan menyakitimu kalau kamu mau bekerja sama denganku. Keparat kamu bocah, kamu telah menjadi buronan dari semua klan terkuat di alam bintang sakti. Sang penguasa Chia Mong langsung mengedarkan energi spiritualnya untuk menyerang Chen Wen. Tapi ternyata Chen Wen telah lebih dahulu membungkus penguasa Chia Mong menggunakan energinya dan memasukkannya ke dalam dunia cincin. Xiao Kai, kamu nikmati makanan di sini dan berubahlah menjadi penguasa tadi. Aku akan mengurus penguasa itu dulu. Ini pengetahuan penguasa tersebut. Kamu bertindak seolah-olah kamu adalah penguasa aslinya, mengerti? Baik tuan muda. Chen Wen menghilang dari sana dan Xiao Kai lalu berubah menjadi penguasa Chia Mong dengan semua pengetahuannya. Sialan penguasa itu, bahkan tuan muda juga ditargetkan olehnya. Tapi di sini ada hidangan yang sangat lezat. Xiao Kai menggosokkan tangannya menatap makanan yang terhidang di depannya, lalu melanjutkan menikmati makan dari sang penguasa. Sedangkan Chen Wen secepatnya menemui sang penguasa Chia Mong yang masih kebingungan melihat sekelilingnya. Di mana ini?
Kenapa energi spiritualnya lebih padat dari istanaku? Dan mengapa sangat banyak hewan iblis tingkat tinggi di sini? Penguasa Ciamong merasakan kehadiran banyak hewan iblis tingkat tinggi dan dia mulai merasa takut. Penguasa Ciamong, sekarang kamu berada di duniaku, kalau kamu menyerah, maka aku akan membiarkan dirimu hidup, kalau tidak, maka sekarang kamu akan tewas. Bermimpilah kamu, aku tidak akan pernah menyerah kepada kamu bocah tengik. Beberapa hewan iblis jiwa yang sedang terbang dekat dengan penguasa Ciamong menjadi marah karena Ciamong berani memaki Chen Wen langsung menyerang. Penguasa Ciamong yang melihat ada hewan aneh menyerangnya langsung menyerang hewan tersebut. Tapak matahari sakti, sebuah bayangan tapak raksasa yang sangat panas menerjang hewan iblis jiwa, tapi hewan iblis jiwa bawahan Chen Wen tidak peduli dan masih terus melesat menerjang tapak tersebut. Pada saat keduanya akan bertabrakan, semua hewan iblis jiwa itu berubah menjadi transparan dan melewati serangan kuat sang penguasa dan langsung melesat masuk ke dahi sang penguasa. Hewan iblis jiwa, kalian sungguh memandang rendah diriku. Penguasa Ciamong langsung mengungkapkan kekuatan jiwanya yang lebih kuat dari hewan iblis jiwa yang menyerangnya. Di dalam dunia jiwa sang penguasa, muncul bayangan penguasa itu dan langsung menyerang hewan iblis jiwa. Penguasa Ciamong yang berada di dunia cincin Chen Wen saat ini sedang bertarung dengan hewan iblis jiwa bawahan Chen Wen di dalam dunia jiwanya. 6 ekor hewan iblis jiwa dengan kekuatan setara dengan beladiri kaisar bumi berusaha menyerang penguasa Ciamong. Penguasa Ciamong yang memiliki kekuatan jiwa beladiri penguasa surgawi menjadi marah dan langsung menghabisi 6 sosok hewan iblis di dalam dunia jiwanya dengan gampang. 6 ekor hewan iblis jiwa itu bukanlah lawan sepadan sang penguasa, kecuali para petinggi hewan iblis jiwa yang memiliki kekuatan tinggilah yang dapat mengalahkan. Kekuatan jiwa sang penguasa, hanya dalam tempo beberapa menit, semua hewan jiwa yang berjumlah 6 ekor langsung tewas dibantai sang penguasa. Chen Wen yang melihat bawahannya menyerang penguasa hanya diam untuk melihat kemampuan sang penguasa, tapi dia tidak menyangka, 6 ekor bawahannya sangat rentan di tangan sang penguasa. Sialan, sepertinya hanya Leng Hun Ong dan jajarannya yang mampu mengalahkan Ciamong ini, aku akan mencoba menyerang menggunakan bawahan dari Hun Bang. Chen Wen memanggil 6 pasukan bayangan iblis, makhluk ini tidak dapat diketahui kemampuan mereka itu setara dengan ranah apapun, karena kemampuan mereka adalah melahap apapun makhluk yang berjiwa. 6 makhluk bayangan iblis seperti berkata, Tuan muda apa yang bisa kami lakukan? Habisi penguasa sialan itu. Penguasa Ciamong yang baru saja kembali ke kesadarannya terkejut dengan makhluk di depannya, itu. Makhluk apa lagi? Keenamnya pasukan bayangan iblis langsung melesat menyerang sang penguasa. Kembali sang penguasa menambahkan kekuatannya menyerang keenam makhluk itu. Tapak matahari sakti. Cahaya panas tapak matahari hanya melewati tubuh pasukan bayangan iblis tanpa menimbulkan suara apapun, hingga semua makhluk itu menempel di tubuh penguasa dan berusaha menggigit tubuh Ciamong. Keparat, makhluk dari neraka mana ini? Kenapa mereka memiliki gigi yang sangat tajam, dan aku tidak dapat menyerang mereka? Ciamong akhirnya berguling-guling di tanah untuk mengusir pasukan bayangan iblis yang menempel di sekujur tubuhnya. Bagi pasukan bayang iblis sendiri juga tidak gampang membunuh penguasa Ciamong, apalagi penguasa Ciamong melapisi dirinya dengan energi spiritual, sehingga para pasukan bayangan iblis sendiri tidak dapat dengan mudah melukai penguasa tersebut. Mereka juga menggunakan serangan jiwa, tapi mereka tetap kalah. Menghadapi manusia dengan kekuatan di atas dewa langit ini membuat para pasukan bayangan iblis sampai kesusahan. Hanya menundukkan praktisi ranah dewa langit tahap menengah saja, pasukan bayangan kewalahan, bagaimana bila menghadapi praktisi dengan kekuatan di atas ini? Chen Wen lalu menambahkan pasukan bayangannya sebanyak 10 sosok lagi untuk membantu rekan mereka. Keparat kau Chen Wen, para tetua tingkat tinggi kami pasti akan membunuhmu. Tubuh Ciamong tampak mulai mengalami luka-luka setelah ditambah 10 sosok pasukan bayangan iblis lagi, hingga hampir 1 jam, barulah Ciamong kehabisan energi spiritual karena terus-menerus diserang oleh pasukan bayangan iblis Chen Wen.
Dan akhirnya Ciamong tewas karena lemas dan tubuh dan dagingnya habis dikunyah pasukan bayangan iblis Chen Wen. Chen Wen sengaja tidak mau membantu, dia ingin melihat kemampuan pasukan-pasukan yang diandalkannya ini. Hanya menaklukkan satu praktisi ranah Dewa Langit tahap menengah saja, pasukanku kepayahan, bagaimana menghadapi praktisi yang memiliki ranah lebih tinggi dan kabarnya patriark masing-masing klan utama memiliki praktisi ranah Dewa Ilahi tahap puncak. Chen Wen bermonolog sendiri memikirkan keadaan musuh-musuhnya. Setelah beberapa saat, Chen Wen mengintip di luar, dan tampaknya kali ini Xiao Kai yang merubah wujudnya menjadi Ciamong sedang ditemani beberapa wanita cantik. Tapi karena Xiao Kai yang masih polos dan dapat dikatakan hanyalah anak-anak, maka dia tidak menggubris mereka yang notabene dua wanita cantik itu adalah istri sang penguasa Ciamong. Kalian masuklah, aku masih ingin menyendiri, jangan ganggu aku. Tapi yang mulia, kami hanya ingin melayani yang mulia. Apakah yang mulia tidak ingin tidur denganku nanti malam? Hari ini adalah giliranku. Xiao Kai yang telah menerima serapan pengetahuan Ciamong sedetail mungkin, dapat mengetahui maksud dari kata-kata istri penguasa tampak memerah wajahnya karena malu sendiri. Tapi pemikiran selir sang penguasa lain, selir ini berpikir kalau saat ini sang penguasa naik nafsunya mendengar kata-kata genitnya. Sedangkan Xiao Kai yang memerah wajahnya karena malu sendiri ketika sedikit membaca pengetahuan sang penguasa. Sialan penguasa itu, dia sangat rakus akan bersetubuh. Aku masih kecil dan belum memikirkan pasangan. Xiao Kai bergumam dalam hatinya, lalu membentak mereka semua. Pergi kalian, aku sedang pusing memikirkan alam ini, mengapa kalian selalu menggangguku? Xiao Kai yang dapat meniru aura siapapun juga langsung mengeluarkan aura dari sang penguasa, hingga membuat dua istri sang penguasa ketakutan, begitu juga para pengawalnya yang ikutan ketakutan dan pergi meninggalkannya. Chen Wen yang baru saja hendak mengiriman suaranya kepada Xiao Kai agar mengusir semua pasukan dan wanita, menghentikan keinginannya. Untung Xiao Kai masih anak-anak, kalau dia adalah hewan iblis dewasa, aku yakin, istri-istri penguasa pasti telah digaulinya semua. Chen Wen bergumam dalam hatinya melihat tingkah Xiao Kai mengusir semua orang yang ada di sana. Kenapa Tuan Muda sangat lama hanya mengurus penguasa Ciamong yang lemah itu? Apa yang dilakukan Tuan Muda kepada penguasa Ciamong? Xiao Kai sedang melamun memikirkan Chen Wen yang lama belum muncul. Xiao Kai tampak mulai gelisah memikirkan tuannya. Baru saja Chen Wen akan keluar menyapa Xiao Kai, tiba-tiba bawahan penguasa masuk. Yang mulia, hamba ingin melaporkan kedatangan beberapa tetua klan utama dari alam bintang sakti. Xiao Kai langsung terkejut mendengar laporan bawahan sang penguasa. Bagaimana ini? Kenapa Tuan Muda masih belum muncul? Apa yang harus kulakukan? Xiao Kai mulai gelisah dan mengumpat Chen Wen dalam hatinya. Maklum saja, dia masih bocah dan belum mengerti dengan politik. Xiao Kai, di dekat kakimu, ada cincinku, kamu pakailah, biar aku dapat memberi saran kepadamu melalui cincin itu. Xiao Kai tiba-tiba mendengar suara Chen Wen melalui transmisi suara di benaknya, lalu Xiao Kai yang bengong menjawab apapun kepada bawahan penguasa melihat ke bawah kakinya telah terlihat sebuah cincin. Xiao Kai lalu memaki cincin itu tanpa sepengetahuan bawaan penguasa. Xiao Kai lalu mengikuti instruksi Chen Wen. Baiklah, aku akan segera pergi, antarkan semua tamu ke ruang pertemuan. Baik yang mulia, hamba undur diri. Bawahan penguasa itu lalu pergi dan Xiao Kai nampak lega. Tuan Muda, selanjutnya apa lagi? Mendengar kata-kata Xiao Kai, ingin sekali Chen Wen mengetuk kepalanya. Ini bocah kok bisa bodoh banget sih. Chen Wen memaki dalam hatinya, tapi terpaksa memberi instruksi kepada Xiao Kai yang masih sangat lugu. Pergilah menuju aula dan bersikap seperti biasanya penguasa Ciamong. Ya baiklah. Xiao Kai lalu berjalan menuju ruang pertemuan di istana penguasa untuk menemui para tetua dari alam lebih tinggi. Selamat datang para tetua, apa yang bisa saya bantu? Xiao Kai yang telah memasuki ruang pertemuan langsung menyapa para tetua atas instruksi dari Chen Wen.
Tapi karena Xiao Kai masih anak-anak dan pemikirannya masih seperti anak berusia 12 tahun, maka dia hanya menyapa seperti itu dan langsung duduk di kursi penguasa. Para tetua yang datang dari alam bintang sakti berjumlah 5 orang yang rencananya akan menanyakan tentang Chen Wen tampak terheran-heran dengan tingkah sang penguasa. "Chiamong, apakah hari ini kamu sakit?" Salah satu tetua itu menanyakan kepada Xiao Kai yang berwujud penguasa Chiamong. Tapi karena Xiao Kai yang tidak tahu tentang politik, spontan menjawab, "Tidak, aku sehat, malah terlalu sehat." Chen Wen yang melihat Xiao Kai dari dunia cincin sampai menepuk jidatnya sendiri, itu karena setelah menjawab tetua itu, Xiao Kai duduk dengan sembarangan tidak membayangkan kewibawaan seorang penguasa. "Dasar bocah gendeng," Xiao Kai tanyakan keperluan mereka, "kamu jangan bertingkah konyol." Xiao Kai tanpa menjawab Chen Wen lalu bertanya kepada tetua yang datang dengan gaya sok cool. "Tetua Fu, ada hal apakah sampai Tetua Fu dan tetua yang lainnya sampai datang ke alam ini?" Tetua Chiafu yang memimpin rombongan sedikit heran dengan tingkah Chiamong yang sebentar bertingkah seperti anak-anak, ini seperti pemuda yang sok cool. Tentu saja Xiao Kai dan Chen Wen mengenal Tetua Fu ini karena dari ingatan penguasa Chiamong. Sambil mengeritkan dahinya, tetua kelima dari klan Chia di alam bintang sakti bertanya kepada Xiao Kai. "Chiamong, apakah ada kabar tentang pemuda bernama Chen Wen itu di alam kekuasaanmu ini?" Kembali Xiao Kai akan menjawab tanpa bertanya kepada Chen Wen, tapi saat melihat Xiao Kai akan menjawab, Chen Wei segera berkata kepadanya, "Bilang saja tiba-tiba bocah itu menghilang, tapi akan kami usahakan mencarinya kembali." Xiao Kai lalu mengatakan apa yang dikatakan Chen Wen kepadanya, hingga membuat para tetua dari alam tertinggi menjadi heran. Ini benar-benar kejadian yang sangat aneh, bagaimana bocah itu bisa tiba-tiba menghilang tanpa diketahui keberadaannya. Chen Wen yang berada di dalam dunia cincin sangat gemas melihat tingkah Xiao Kai yang saat ini menyamar sebagai Chiamong yang menjadi penguasa alam matahari sakti. Karena Xiao Kai yang bertingkah tidak sesuai dengan karakter yang diperankannya. Tapi setelah semua tetua dari alam bintang sakti pamit undur diri, Chen Wen segera memerintahkan Xiao Kai untuk pergi ke tempat pelatihan tertutup sang penguasa, karena Chen Wen masih belum dapat menghilangkan rasa frustasinya kepada Xiao Kai yang bertingkah tidak selayaknya. Sesampainya di tempat pelatihan tertutup sang penguasa, Chen Wen segera keluar dari dunia cincin dan, "Tuan muda, apa yang Tuan muda lakukan? Kenapa malah kembali menjitat kepalaku? Ini sungguh sangat sakit." Saking gemasnya Chen Wen dan terus-menerus menahan emosinya gara-gara tingkah Xiao Kai, maka sekali keluar dari dunia cincin, Chen Wen langsung menjitat kepala Xiao Kai dengan kuat, hingga menimbulkan benjolan. "Kamu Xiao Kai, apakah kamu tidak dapat menahan diri untuk bertingkah?" Xiao Kai yang merasa dia bertingkah seperti biasa layaknya dirinya merasa tidak bersalah, malah kembali bertanya kepada Chen Wen. "Tuan muda, aku selalu bertingkah sewajarnya, kenapa malah Tuan muda menjitat kepalaku?" "Aduh, ampun Tuan muda. Sialan kamu Xiao Kai, kamu bertingkah seperti dirimu sendiri, padahal kamu sedang menyamar menjadi penguasa Chiamong, maka bersikaplah seperti penguasa Chiamong. Kamu juga telah mengerti bagaimana bersikap seperti dirinya, tapi kamu selalu bertingkah seperti anak kecil saja." "Iya, aku lupa. Maaf Tuan muda." Akhirnya Xiao Kai kembali sadar kalau dirinya selalu bertingkah seperti dirinya yang biasa, dia seolah-olah tidak merasa sedang menyamar. "Lalu selanjutnya bagaimana Tuan muda?" Chen Wen mulai berpikir untuk membuat solusi untuk menghadapi orang-orang dari klan utama. "Kalau terus seperti ini, aku akan mati konyol bila menghadapi mereka sekaligus. Aku harus memiliki rencana yang matang dan meningkatkan kekuatanku." Chen Wen bergumam dalam hatinya. Tanpa menjawab pertanyaan dari Xiao Kai, tapi tiba-tiba terdengar suara dari luar, yaitu suara dari tetua alam bintang sakti. "Chiamong, keluarlah." Chen Wen dan Xiao Kai terkejut mendengar suara tetua kelima Chiafu. "Tuan muda, bagaimana ini?" Chen Wen segera masuk ke dalam dunia cincin sambil memberi arahan kepada Xiao Kai. "Temuilah mereka dan ingat,
jaga tingkahmu, jangan sembarangan bertingkah konyol lagi. Baik Tuan Muda. Penguasa Ciamong yang kedudukannya di alam bintang sakti termasuk rendah ini lalu keluar menemui Tetua Ciafu. Tetua, adakah hal lainnya yang bisa kubantu? Siapa kamu? Xiao Kai terkejut mendengar tetua itu langsung menghardik Xiao Kai. Xiao Kai, Ciamong. Karena dibentak secara mendadak, Xiao Kai sangat terkejut dan spontan menjawab namanya dan akhirnya tersadar dan kembali menyebut nama penguasa. Kurang ajar, jangan kamu berpura-pura lagi, di mana Ciamong? Tetua Ciafu masih belum yakin dengan pendapatnya sendiri yang mencurigai Ciamong sebagai orang lain yang menyamar. Xiao Kai, tunjukkan aura penguasa Ciamong kepada mereka agar mereka percaya. Chen Wen dapat melihat ada keraguan di mata Tetua Ciafu dengan penampilan Xiao Kai. Xiao Kai menunjukkan aura yang mendominasi milik penguasa Ciamong. Aura tersebut mampu menekan beberapa bawahan penguasa. Dan tetua yang datang dari alam bintang sakti akhirnya menjadi lebih ragu lagi. Tetua Fu, apa maksud Tetua Fu? Biarpun aku hanyalah penguasa di alam ini, tapi ingatlah statusku Tetua Fu, apakah Tetua Fu pantas membentakku di sini? Xiao Kai yang berusaha berpenampilan sebagai penguasa Ciamong memarahi Ciafu. Penguasa Ciamong adalah cucu dari patriark klan Cia di alam bintang sakti. Dengan statusnya sebagai cucu dari patriark, maka dia berani memarahi tetua Ciafu. Kalau aku berhadapan dengan Ciamong, mungkin aku akan menghargainya, tapi aku curiga kamu menyamar menjadi dirinya. Lancang, Xiao Kai membentak Ciafu dan memelototinya dengan marah, tapi dalam hatinya Xiao Kai, dia sebenarnya sangat takut. Xiao Kai, jangan takut, ancam kembali tetua itu, agar dia percaya kalau kamu penguasa Ciamong. Chen Wei memberi arahan kepada Xiao Kai, karena kalau Xiao Kai takut, maka semua sandiwaranya akan ketahuan. Tetua Fu, kamu terlalu lancang mencurigai diriku, apakah kamu memiliki bukti? Tetua Fu dan tetua yang lainnya saing pandang. Lalu Tetua Fu mengeluarkan sebuah artefak yang merupakan sebuah harta milik klan. Harta artefak itu adalah sebuah harta yang dapat mengungkapkan identitas asli dari seseorang yang dapat menyamar. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar, bila kamu adalah Ciamong, maka aku akan meminta maaf secara tulus, tapi kalau bukan, maka kau akan kami tangkap. Xiao Kai yang mengerti arti dari artefak yang dipegang oleh tetua Ciafu dari ingatan Ciamong akhirnya khawatir juga. Artefak itu berbentuk bulat, terbuat dari sebuah giok transparan, mereka akan melihat wujud asli Xiao Kai melalui giok tersebut. Ternyata kamu adalah seekor bocah rubah yang berani menyamar sebagai penguasa Ciamong. Ciafu melihat wujud Xiao Kai menggunakan artefak dalam pegangannya. Untuk melihat wujud Xiao Kai dan artefak tersebut mengungkapkan wujud asli Xiao Kai dengan sempurna. Begitu mendengar perkataan dari tetua Ciafu, Xiao Kai sangat takut tapi tiba-tiba Chen Wen muncul dari kekosongan bersama beberapa hewan iblis berwujud manusia sebanyak 8 orang, rata-rata mereka memiliki kekuatan yang setara dengan tetua Ciafu dan tetua lainnya. Semua pejabat istana penguasa yang melihat Chen Wen langsung berdiri dan menghunus senjata mereka, siap untuk menyerang Chen Wen beserta bawahannya. Itu dia bocah yang kita cari, bersiaplah. Salah satu petinggi istana penguasa memperingati rekan-rekannya. Kamu sungguh hebat tetua Ciafu, aku tidak menyangka kalau patriark kalian membekali kalian dengan artefak tersebut. Chen Wen yang muncul langsung menunjuk tetua Fu yang memegang artefak yang ada di tangannya. Ternyata kau berada di sini bocah, sekarang menyerahlah untuk kami bawa ke hadapan patriark kami, dan di mana penguasa Ciamong. Ingin aku menyerah? Kau sungguh naif Pak Tua, kamu bahkan belum layak untuk memerintah diriku. Tetua Ciafu sangat marah, tapi dia masih ingin mengetahui di mana Ciamong, maka dia menahan amarahnya. Di mana Ciamong, katakan, atau kau akan langsung kami bunuh. Si penguasa lemah itu telah bertemu dengan Giam Loong, Raja Yama, Raja Akhirat. Jangan takut, kalian juga akan segera menemuinya di samping Giam Loong. Persetan denganmu, serang.
Energi spiritual yang padat dan berwarna-warni langsung terbentuk dari tubuh-tubuh tetua klan Chia dan jajaran petinggi istana penguasa menyerang ke arah Chen Wen. Bunuh mereka semua. Chen Wen tidak mau kalah. Dia langsung memerintahkan bawahannya segera menyerang orang-orang yang menyerang mereka setelah memasukkan kembali Xiao Kai ke dalam dunia cincin, karena Xiao Kai tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk bertarung. Xiao Kai adalah seekor hewan iblis tingkat 2 yang memiliki batasan kekuatan. Setelah mencapai batas tertentu, maka kekuatan Xiao Kai sudah tidak dapat ditingkatkan. Energi spiritual pekat juga langsung terbentuk dari kedelapan bawahan Chen Wen dan energi mereka lebih padat dan lebih besar dari lawan-lawan mereka. Serangan kedua belah pihak langsung berbenturan, hingga membuat suara ledakan yang memekakan telinga. Bangunan istana tempat pusat benturan energi raksasa langsung hancur berantakan dan rata dengan tanah. Istana penguasa saat ini tertutup abu dan batu yang berterbangan akibat benturan kedua energi raksasa, sedangkan kedua kelompok yang bertikai saat ini sudah terbang di langit. Lumayan juga kamu Pak Tuafu. Tapi saat ini, kalian pasti akan mati. Kali ini Chen Wen berinisiatif ikut menyerang musuhnya. Badai halilintar. Chen Wen melesat terbang ke langit yang lebih tinggi sambil berteriak, yang membuat cuaca sontak berubah gelap dan angin puting beliung berputar kencang. Guntur langsung menggelegar, percikan-percikan petir biru yang sangat kuat mulai berderak memutari angin kencang yang langsung terbentuk sebuah corong raksasa. Puluhan petinggi istana penguasa beserta tetua Fu dan beberapa tetua dari alam bintang sakti sangat terkejut dengan kekuatan Chen Wen. Hati-hati. Gabungkan kekuatan kita dan serang bocah itu. Tetua Fu yang merupakan pemimpin dari para tetua yang ada langsung berteriak kepada mereka semua. Tai saat ingin menyerang Chen Wen dan menggabungkan kekuatan mereka, sebuah energi spiritual dan energi kekacauan menyerang mereka dari sebelah bawah. Energi gabungan para tetua klan Chia yang sedianya akan menyerang Chen Wen, terpaksa dilepaskan untuk menahan serangan gabungan dari bawahan Chen Wen. Hingga membuat para tetua dan petinggi istana penguasa terpental beberapa puluh meter, hingga menyebabkan posisi terbang mereka goyah dan melayang tidak beraturan. Begitu juga 8 bawahan Chen Wen yang melayang tidak tentu arah karena energi mereka yang berbenturan itu seimbang. Saat semua tetua dan petinggi istana penguasa alam matahari sakti melayang tidak tentu arah, badai petir sudah menelan mereka, dan saat ini mereka sedang berusaha untuk melindungi diri mereka. Bentuk formasi pelindung. Di tengah badai guntur, Chia Fu berteriak kepada rekan-rekannya. Formasi pelindung yang dibuat terlalu terburu-buru tidak dapat mengantisipasi serangan badai guntur yang diciptakan Chen Wen, hingga membuat para tetua Chia dan petinggi istana penguasa terluka parah dan terpental sampai jatuh dari langit ke bawah dan membentuk kawah yang lumayan dalam. Chen Wen tidak memiliki rasa kasihan terhadap musuhnya, langsung kembali melesat sambil menarik pedangnya dan mendekati semua musuhnya di dalam kawah. Melihat Chen Wen yang mendatangi mereka menggunakan pedang yang berkilauan saking tajamnya membuat jiwa mereka semua bergetar ketakutan. Apa yang akan kamu perbuat terhadap kami? Dengan gugup tetua Fu bertanya kepada Chen Wen yang sedang berjalan semakin dekat dengan semua kelompok tetua Chia yang saat ini sudah terluka parah dan tidak mampu untuk melawan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.